kematian itu alam asgor. Asgor itu kan kecil, terbatas. Dunia itu artinya yang pendek, maka disebut alam asgor. Dana yaitu dunia. Jadi dunia itu alam yang pendek, atau disebut juga bisa disebut alam asgor, kecil gitu. Kecil artinya apa? Terbatas. Jasad kita ini yang kita pakai beribadah paling kan cuma 6 sampai 70 tahun ya. Tapi kebanyakan orang kan mengejar itu. Bagaimana cari dunia? Dari pagi sampai malam nyari dunia. Padahal yang akan kita bawa yaitu alam yang akbar, alam yang lebih besar, yaitu mulai dari kapan? Mulai dari kematian itu mulai datang dari alam kubur, alam barzakh, kemudian alam ketika yaumil kiamah nanti datang. Itu yang lebih serem lagi gitu ya. Dari alam kubur sampai yaumil kiamah itu aja berapa puluh tahun kita nggak tahu kan Ibu ya. Makanya kenapa kita harus belajar tentang ilmu yang lebih dalam? Karena ilmu itulah yang kita kejar, yang akan abadi gitu. Nggak usah terlalu mikirin ilmu yang asgor tadi lah, maksudnya yang menunjukkan yang kecil tadi gitu. Yang penting kan bisa cukup makan ya, bisa tidur enak, jangan terlalu saya jadi pengennya gitu ya. Kalau datang aja kita udah ya khususnya 40 tahun ke atas ya. Nggak Bu, saya kan karena sempat bacain alam asgor itu apa ya? Kalau pemahaman saya itu, jadi dikorelasikan dengan alam dunia. Alam dunia itu kan alam yang rendah. Dunia itu dana itu rendah, atau alam yang pendek. Jadi makanya kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah kehidupan akhirat, kejar gitu. Bagaimana qalbu yang bersih, bagaimana ruh ini semuanya ingin dekat ke Allah. Itu yang disuruh dikejar Bu. Kita manusia itu kebalikan, yang dikejar buat badan ini, buat tidur nyenyak, buat rumah ini gitu ya. Terus tapi ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya Allah juga nggak melupakan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan kamu jangan melupakan kehidupan yang rendah. Coba bayangin dunia itu rendah kata Allah namanya. Cuma kan kita suka ngomong dunia gitu, kehidupan yang kita nikmati sekarang. Dunia itu artinya apa Bu? Setelah diteliti para ahli tafsir bahasa, ternyata dunia itu kehidupan yang rendah. Jadi banyak nafsu di situ ya Bu. Banyak nafsu yang ada di situ. Iya, tergantung manusia yang mengolahnya. Nah kita ngaji itu untuk mengolah itu Bu. Jadi kita itu berusaha untuk mengejar yang lebih abadi tadi, bukan yang rendah tadi. Bukan dunia ini yang dikejar. Dunia ini hanya sebagai bercocok tanam aja. Jangan dikumpulin untuk diri gitu. Bercocok tanam hasilnya di kemana itu bercocok tanam? Buat kemanfaatan. Iya, nanti ditabung buat jangan ditumpuk di lumbung, dikeluarin buat masa depan. Masa depan berapa tahun sih? Ditumpuk lumbung A, tumpuk lumbung B, tumpuk lumbung C. Emang sih terkenal orang kaya gitu kan? Orang kaya sekali langsung habis. Ketika meninggal dibawa nggak itu lumbung? Tapi kalau ketika nanam kita ada hasil bagi. Ibu yang punya kemampuan apapun itu jadiin amal soleh. Di semua yang ada di sini punya kemampuan yang harus dijadikan amal soleh. Amal soleh tersebut yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Semuanya harus bermanfaat. Kalau emang ibu bisanya di bidang divisi, masuk di divisi tersebut, niatkan saya untuk beramal soleh. Nah itu namanya kita sedang menabung untuk akhirat. Harus ada yang dipersembahkan untuk Allah. Saya nggak bisa apa-apa, Bu bilang minimal bersedekah. Pasti mengaji datang bersedekah ya Bu ya. Nah itu juga lumbung kita. Belum lagi kalau di rumah
yang Soleh. seorang wanita itu tidak usah muluk-muluk sebetulnya, kata Nabi. Seorang wanita itu dituntut hanya jadi satu aja, apa Bu? Istri soleh. Istri yang solehah. Jadi ketika suaminya memandang, idza nazara atau idza ra'a, apa? Menyenangkan hati suaminya. Iya, anaknya dididik dengan baik ini. Enggak usah yang muluk-muluk, saya harus punya kemampuan ini, saya harus menghasilkan ini dan sebagainya. Yang untuk inti dari amal soleh seorang istri adalah istri yang soleh, yang berbakti gitu, dapat itu suami. Kalau di lingkungan seperti ini, di masyarakat yang banyak memberikan manfaat buat orang lain, itu aja. Itu Bu. Jadi kalau kita pahami walatan sanasibaka minad dunya, kan yang pertama kejarlah ya, bersungguh-sungguhlah, kemudian untuk dekat dengan Allah. Siru ini kan senangnya belajar, kejar itu belajar karena itu untuk mengenal Allah, untuk tahu bagaimana kita punya ladang di akhirat. Itu yang harus diperjuangkan. Yang dunia kan cuma gini, Allah bilang wala tansa, jangan lupa tapi sama dunia. Kalau jangan lupa itu porsinya banyak apa sedikit? Sedikit. Sedikit. Enggak, jangan lupa sedikit. Seperti gini. Nah, kamu tuh harus belajar matematik mati-matian. Nah, matematik mati-matian. Tapi jangan lupa kamu juga boleh main kok keluar. Nah, belajar matematik mati-matian sama main keluar sama teman-teman porsinya banyak mana? Matematika. Iya begitu Allah juga nyuruhnya. Cuma kita nggak pandai menafsirkan ayat itu ya. Yang Kebalik ya, kebalik jadinya kita ngumpulin dunia. Tiba-tiba sakit nggak bisa nikmati. Jadi artinya begini, mencari dunia itu penting, perlu gitu Bu. Tapi jangan dijadikan itu satu yang tujuan kemudian dikejar mati-matian. Kemudian sampai nggak ada waktu buat belajar mengenal Allah. Sampai ketika kita mau berinfak pun susahnya minta ampun. Nah itu artinya berarti dia tidak mengutamakan akhirat. Yang diutamakan adalah dunia. Orang seperti itu begitu. Jadi berarti masih dituntut untuk mencari rezeki ya. Iya masih. Tetap harus bekerja Ibu. Karena bekerja itulah kita bisa menabung ladang akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Itu rumus hidup juga Bu. Dunia itu adalah tempat bercocok tanam. Tapi tanaman itu setelah dihasilkan bukan untuk dikumpulin di ladang dunia ya. Tapi dikumpulin untuk ladang akhirat. Semakin orang banyak beramal soleh di dunia ini, makin rajin, makin nolong orang gitu ya, makin rajin ibadah, makin rajin membersihkan hati dari penyakit hati itu. Nah berarti dia makin banyak menanam ladang-ladang amal soleh. Gitu ya Bu ya, pemahaman saya seperti itu. Tapi nanti kalau ketemu bukunya, mungkin pemahaman ulama berbeda juga, mungkin maksudnya apa gitu. Tapi sementara ini pemahaman saya seperti itu, dikorelasikan dengan arti dunia. Dana yadnu, artinya yang pendek, kehidupan yang pendek. Jadi kehidupan yang pendek, yang rendah, yang kecil. Saya lupa ya, padahal ada ini fasilitas yang Allah berikan. Tapi suara itu lebih nyaring kalau tanpa itu. Ya, ini jelas ya. Ini ada. Tapi saya capek Bu, jadi harus kencang. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Bu ya tentang dunia itu. Dunia itu apa sih? Sekarang ngerti ya Bu ya. Kehidupan dunia, kehidupan yang pendek, singkat, rendah. Adnal ardo itu di bawah bumi. Adna itu dana, artinya rendah itu kehidupan yang rendah. Yang rendah ini artinya bukan hina, artinya ada yang lebih tinggi gitu, yaitu kehidupan
atas pertanyaan Bu Zainab. Jadi ilmu buat kita semua. Kalau tidak ditanyakan Bu Zainab, saya mungkin tidak menerangkan itu, Bu. Tidak menerangkan tentang dunia itu, apa arti dunia, terus hakikatnya apa dunia itu. Jadi kalau kita sudah ngerti, mudah-mudahan menjadi makna yang dalam ketika kita menjalaninya dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terusin yang kemarin ya, Bu ya. Kenapa? Iya, istiqomah ya. Kemarin istiqomah dari segi jasadiah fisik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Jawabnya betul nggak? Yang sebelah sana kan sebelah sini. Biasanya sebelah. Suaranya kurang enak itu. Biasanya enak ya, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang saya cintai, yang saya sayangi, dan yang insya Allah dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita bermunajat kepada Allah dengan mengucap syukur yang sedalam-dalamnya karena kita masih dipersatukan, dikumpulkan di majelis yang mulia di taman surganya Allah. Kita lagi ada di taman surga. Kalau di rumah belum tentu taman surga. Di jalan, di mall, itu belum tentu taman surga. Taman surga itu yang dimana di dalamnya ada kajian ilmu, ada zikir, ada fikir, ada qiraatul Quran dan sebagainya. Yang ruh ini ingin dekat kepada Allah. Oleh karena itu, mari kita mensyukuri nikmat Allah yang agung ini dengan ucapan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salawat beserta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut yang kemarin. Jadi salah satu ketika seseorang beristiqomah di dalam melakukan suatu pekerjaan yang dicintai Allah, yaitu tidak harus banyak. Yang terpenting adalah konsisten. Konsisten diawali dari yang sedikit dulu, jangan langsung banyak. Karena kalau langsung banyak, hilangnya juga akan cepat. Pengennya cepet-cepet langsung hafal 2 lembar sehari. Nah itu nanti besok keok, Bu. Saya pernah hafalkan. Pengen cepet karena mampu otak ini, contohnya gitu ya. Ternyata setelah sebulan jenuh karena langsung banyak. Diajarin sama guru saya, kalau melakukan sesuatu jangan terburu-buru, walaupun kamu mampu. Terburu-buru itu dari setan. Kenapa? Karena keinginan yang ada pada diri kita kadang tidak sejalan dengan ruh, hati, kolbu, badan yang terbiasa melakukan itu. Dia harus terbiasa dulu supaya kuat, supaya kokoh, terpancang dulu sampai dalam. Nah, jadi walaupun anak kita contoh punya kemampuan yang luar biasa bagus, jangan terlalu banyak. Karena keinginan untuk banyak itu adalah hawa nafsu.
kuatkan dulu keinginan itu. Sedikit, 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, tambah. Tapi dari 2 rakaat ini jangan langsung 4 besoknya. Atau setelah kita biasa 4, jangan langsung 8. Itu dalam sholat ya Bu ya. Jadi si fisik ini punya makanan yang tata cara untuk istiqomah itu bentuknya sholat, zikir, baca Quran. Bagaimana supaya dia konsisten? Jangan terburu-buru. Kalau sholatnya jangan terlalu banyak. Tapi nanti kalau sudah konsisten silahkan taikin lagi makomnya. Taikin lagi kuantitasnya. Kita berbicara kuantitas kemarin ya. Kemudian kalau zikir Bu, setelah dapat, oh saya harus baca ya Rahman ya Rahim pagi 100, pagi 500, sore 500, pagi 500. Tidak dimulai dengan 100 dulu, langsung 500, langsung 1000. Itu biasanya nggak bertahan lama. Kenapa? Karena memancangkan kalau bikin fondasi langsung ke dalam itu bisa patah. Tapi kalau pelan-pelan jebret terus dia sampai membujang ke dalam. Begitu zikir kita juga Bu. Maka Rasulullah mengajarkan zikir itu kan tidak langsung banyak Bu. Habis sholat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar berapa? 33. Ibu kita bisa konsisten gak dengan itu? Itu pun kadang-kadang lupa. Itu dulu aja. Begitu maksudnya. Coba itu kalau udah dikonsistenkan Bu, habis sholat berusaha gitu. Orang konsisten kan ada mujahadah yang sungguh-sungguh ya. Beda kalau nggak sungguh-sungguh, nggak ada waktu. Siang itu buru-buru pergi, itu nggak konsisten. Atau kalau emang darurat, sambil jalan zikirnya yang 30 tadi. Setelah sudah konsisten, ibu naikin. Oh kan kata Nufila baca Ar-Rahman Ar-Rahim supaya Allah menanamkan sifat kasih sayang pagi 100, sore 100. Itu baru hitung-hitungan ya Zainab ya. Bukan yang kemarin setiap nafasnya zikir, enggak. Kita kan baru bisanya itu gitu. Setelah 100 boleh naikin zikir apa lagi? Mau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim berapa sanggupnya. Tapi yang tadi ditelatenin dulu gitu Bu. Ditelatenin dulu. Jangan enggak ditelatenin sekali banyak ditinggal. Nah, itu ibadah fisik badan kita. Pertama dengan ritual sholat ya, kemudian zikir, kemudian baca Quran. Nah, yang sehari-hari kita baca Quran, yang terpenting adalah konsistennya, tidak dituntut banyaknya. Nanti setelah konsisten bisa naik lagi, sesuaikan dengan kemampuan kita. Tapi ada mujahadah yang sungguh-sungguh untuk tidak meninggalkan itu. Dan pengalaman saya Bu, ternyata membaca Al-Quran kadang-kadang banyak atau sekaligus banyak dengan konsisten cuma 2 halaman itu lebih sulit 2 halaman daripada sekali ngaji 2 juz. Lebih sulit 2 halaman tapi terus tiap hari, habis maghrib, habis subuh, habis maghrib, habis subuh, terus tapi begitu. Lebih mudah sekali ngaji 2 juz tapi 2 bulan sekali. Bener gak? Kadang kita kalau lagi semangat kan sejuz ya, alhamdulillah hari ini aku dapat 2 juz, besok bisa nggak 2 juz? Kadang-kadang enggak. Tapi yang 2 halaman habis maghrib 2 halaman, ya jangan 2 halaman lah, terlalu sedikit bukti lah ya, 3-4 halaman lah ya. Kemudian habis isya 2 halaman, habis subuh 2 halaman, itu ternyata lebih berat. Nah, yang diinginkan, yang akan dicintai oleh Allah ibadah fisik itu walaupun sedikit tapi dia konsisten, continue, terus menerus, mudawamah. Itulah amal-amalan Rasul. Kalau Rasulullah udah banyak terusan. Kalau kita udah sedikit
Belum. Insya Allah ya, kalau udah dengar ini insya Allah jadi konsisten ya Bu ya. Yaitu itu ibadah fisik ya Bu ya, cara belajarnya ibadah fisik seperti itu. Yang kedua, kita harus melatih ibadah qalbu Bu. Ibadah qalbu ini adalah kata para ulama ya, ini ahli para tasawuf ya Bu ya, tasawuf, yaitu menyedikitkan mengikuti hawa nafsu. Contohnya apa? Menyedikitkan untuk mempersempit hawa nafsu. Ketika kita berhadapan dengan orang lain, baik pasangan maupun anak atau sahabat-sahabat kita, ada sesuatu yang kurang menyenangkan kalbu kita, maka kita harus di situ dituntut untuk bersabar menghadapinya, mampu untuk membiasakan memaafkan kesalahan orang lain. Kesalahan orang lain aja kita mampu memaafkan, kenapa kita nggak bisa mampu memaafkan kesalahan suami kita, anak-anak kita? Nah ini Bu, jadi menyedikitkan hawa nafsu itu seperti itu. Jadi hawa nafsu itu banyak ditekan gitu, banyak ditekan ya. Itu menekan ego. Ini yang banyak terjadi pada diri kita. Jadi ketika ketemu dengan pasangan kita, ketika menekan ego, mulailah dengan biasa tersenyum. Itu tersenyum Bu, tabassamuki bi akhika shadaqah. Itu seakan-akan kita sedang bersedekah walaupun hati dalam keadaan kurang enak gitu, kurang menyenangkan, kurang seneng, kurang respect sama dia gitu. Kita senyum aja Bu, senyum dulu aja deh. Itu berarti kita sedang menekan hawa nafsu ego. Jadi dari mulai yang kecil-kecil dulu, nah neken ego, jadi sering tersenyum, wajah yang selalu menyenangkan. Ya itu dari yang itu dulu lah. Jadi kemudian ketika kita berbicara dengan sahabat kita, ketika kita berbicara dengan pasangan kita, usahakan jangan terlalu banyak berdebat gitu. Berdebat. Biasanya kita kalau nggak setuju, pengennya gini, enggak, menurut saya begini, harus begini, apa? Kamu tuh nggak masuk akal deh. Kamu tuh nggak menghargai saya, kan suka begitu kita ya Bu ya. Mulai sekarang kita turunkan bahwa kita punya kemampuan lebih pintar daripada dia. Jadi menurunkan ritme berdebat. Ya, kata para ulama begitu Bu. Jadi menekan hawa nafsu itu hampir sama dengan menekan akal. Ketika ada sesuatu yang kurang kita setujui, kurang yang tidak sebetulnya kayaknya pendapat saya yang benar, maka turunkan ego kita di situ. Kurangi berdebat, kurangi berdiskusi yang membuat saya harus menang, saya harus lebih unggul gitu. Itu coba kita belajar seperti itu ya Bu ya. Karena ini yang kebiasaan kita sehari-hari yang agak susah Bu. Saya pernah ngalamin ini dengan pasangan saya, dengan anak saya. Sekarang egonya diturunin, tapi apa penilaian anak yang besar? Mama kok sekarang malahan ya sama ade ya? Gitu ya. Padahal sama dia juga sekarang kita agak ngalah gitu. Dulu kan gak mau kalah Bu. Pokoknya pendapat saya yang paling benar. Oke, gini ribut tuh, tinggi dia kita tinggi juga. Akhirnya apa? Kadang-kadang main kasar. Tapi setelah belajar ini, ya Allah, kita harus ke Allahnya. Jadi kalau sudah mentok, baca banyak istighfar. Ini untuk menekan akal kita, jangan terlalu banyak debat. Debat itu kan intinya adalah supaya pendapat kita yang menang.
pendapat kita yang benar. Nah, jadi ngalah bukan berarti kalah gitu Bu. Nah, orang-orang yang berusaha melatih jiwanya, melatih kolbunya, itu harus mulai dari melatih menekan hawa nafsu, kemudian menekan akalnya. Akal itu kan orang itu merasa lebih pintar, merasa lebih banyak jasa, merasa lebih banyak memberikan sesuatu, khususnya kalau ke anak, ya ke suami juga, ada kamu kalah dan sebagainya. Itu akal. Nah, sekarang coba kita latih akal kita. Karena kalau tidak dilatih, ini tidak akan mahir. Nafsu kita kalau tidak dilatih untuk banyak sabar, itu Bu temperamen aja bawaannya. Kalau lagi ada apa-apa pengennya langsung nyolot aja gitu. Kalau nggak dilatih, atau ketika berdiskusi, ngobrol, debat sama siapa aja, kalau nggak dilatih kita pengennya selalu ingin menang terus Bu. Apalagi kalau kita pintar ngomong, wah itu bahaya Bu. Yang nggak pintar ngomong mati kutu dia. Dia banyak kesel nanti sama kita. Betul nggak Bu? Terpojok terus, padahal yang pintar ngomong ini belum tentu benar, belum tentu Bu. Nah tapi kalau kita udah belajar ngaji ini ya, coba saya ingin mengurangi ego saya gitu. Masya Allah ini mah nyindir ke saya Bu. Kata orang Bu bilang pintar ngomong, aduh dalam hati ya Allah ini bahaya ini. Ya itu. Yang ketiga, ini secara ini aja ya. Yang ketiga, bagaimana kita belajar istiqomah dari tentang yang lebih dalam selain fisik tadi, melatih kolbu. Kalau tadi kan melatih hawa nafsu. Hawa nafsu itu artinya Bu, ngerti kan Bu hawa nafsu? Hal-hal yang inginnya senang-senang gitu kan? Senang-senang pengennya jalan ke mall, pengennya tiduran, pengennya nonton, pengennya yang indah-indah, nonton yang gitulah ya. Iya jasa. Kemudian kalau pengennya tuh kerja buru-buru gitu ya, dan sebagainya itu harus ditekan Bu. Kemudian kalau akal itu tadi ya, pengennya nggak mau kalah, pengennya debat tuh selalu ingin benar. Selalu ingin power, kelihatan bagus, kelihatan hebat, kelihatan ini, pokoknya gitulah. Apalagi kalau kita punya kekuasaan. Kalau di rumah, ibulah yang punya kekuasaan. Iya, suami aja apa dia? Belum lagi sama anak. Iya. Kalau anak suaranya lebih tinggi, anak lebih bisa ngomong, kita sakit hati. Itu. Jadi kita untuk berusaha itu. Yang ketiga, melatih kolbu dengan apa Bu? Dengan mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah. Kenapa Rasulullah di setiap habis sholat mengajarkan kita Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah, supaya ingat connect sama Allah. Kemudian ketika kita sholat itu supaya apa Bu sholat itu? Wa aqimis sholata lidzikri, untuk mengingat aku. Jadi bukan sholatnya itu intinya Bu, bukan gerakan-gerakannya. Gerakan-gerakannya itu hanya ibadah fisik Bu, ibadah fisik. Tapi yang akan sampai kepada Allah yaitu ibadah kolbunya tadi. Ingat enggak engkau ketika sholat? Apakah dunia dibawa ketika kamu sholat? Ketika kita sholat ingat apa Bu? Jualan, iya kan? Ingat banyak kan? Bercabang-cabang. Sekarang saya tanya, ketika ibu cari dunia, ketika ibu masak, ketika ibu bergurau dengan anak, dengan suami, ingat sholat enggak? Ingat Allah enggak? Enggak, senang-senang aja. Tapi ketika sholat, kenapa dunia dibawa ke sholat Bu? Gak adil kan saya. Makanya kata Allah, jadilah kamu orang yang adil. Ketika sholat dunia dibawa, ingat segala macam.
Tapi ketika di luar sholat, ke bawah nggak itu sholat ingat Allah, takut sama Allah? Kan harusnya dibalik, Bu. Inna sholata tanha anil fasyai wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan artinya apa itu? Ketika kita berbisnis dengan orang, sholat bawa di bisnis itu, begitu. Ingat Allah, benar nggak bisnis kita? Diridhoi Allah nggak? Iya, biar nggak curang, biar di situ ada saling tolong menolongnya. Jangan hanya menginginkan keuntungan semata. Dibawa tuh sholat dalam bisnis kita. Ketika kita ngobrol sama suami, sama anak, bawa tuh sholat di dalam pembicaraan kita. Maksudnya apa? Ketika kita berdiskusi, sholat itu menunjukkan ketundukan sujud kepala kita. Kepala kita ini kemampuan kita, Bu. Kehebatan kita. Ketika sholat, kehebatan kita lebih rendah daripada bokong kita. Betul gak, Bu? Lebih rendah. Maka ketika ngobrol, ketika berdiskusi, ketika berdebat dengan orang, dengan siapa aja, apalagi orang terdekat, coba ininya ditundukkan, direndahkan. Iya, maksudnya bukan suruh nungging, Bu. Jangan dibawa untuk kepintaran kita. Pokoknya kita tuh dengan penuh kasih sayang ngobrol sama dia. Itu ketika ngobrol, sholat itu dibawa dalam kehidupan kita. Kita mah dibalik sih ya, Bu ya, benar. Saya dibalik, dunia dibawa ke sholat. Harusnya sholat dibawa ke kehidupan. Maka itulah yang inna sholat tanha anil, maka gak bakalan ada yang korupsi. Kalau sholat dibawa dalam kehidupan, gak bakalan itu ada gibah dalam kehidupan kita. Kalau sholat dibawa ketika kita ngobrol-ngobrol sama siapa aja. Kenapa? Di dalam sholat ada ruku kan, ada sujud. Ruku itu kita posisinya sama dengan dia. Kalau kita sama dengan dia, berarti kita pengen senang, dia juga harus senang. Ketika kita menderita, pengen saudara kita jangan menderita. Itu orang yang posisinya sama. Ibu, artinya ketika kita ruku itu, kalau dibawa di dalam kehidupan, ya Allah, seseorang kenapa mau merusak nama sahabatnya, nama temannya, nama tetangganya, diomong-omongin keluar. Kenapa, Bu? Karena dia tidak merasa seperti dirinya. Coba kalau dia merasa seperti dirinya, kalau saya diomongin, saya gak lihat nih, rela gak, Bu? Apalagi sampai difitnah, apalagi dijatuhin, gak rela kan? Coba kita berpikir seperti itu ke sahabat kita atau saudara kita. Jadi ketika ngobrol, itu sholat dibawa. Jadi sholat itu harus dibawa kemana-mana, Bu. Sampai ketika kita masak nih, ya Allah, di dalam sholat itu kita kan begini, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi. Kita sholat zuhur untuk siapa? Gerakan-gerakan itu yang tadi itu untuk Allah. Bacaannya untuk semuanya karena Allah. Karena Allah gitu, Bu. Jadi ketika kita masak, kita bekerja, itu karena, coba kalau kita bawa sholat ke dapur, Bu, Ibu, kita nggak bakalan ngomel. Saya kan kerja bukan karena suami saya, bikin makanan bukan karena anak saya, karena Allah. Hebat nggak itu, Bu? Kalau sholat dibawa di dalam lini kehidupan. Itulah makanya kolbu ini ingin selalu berzikir dimanapun dia berada. Zikirnya bukan hanya di lisan, Bu. Di lisan itu fisik yang tadi, yang kemarin. Harus mampu menyentuh makna yang lebih dalam. Ada yang lebih tinggi lagi. Makanannya ruh.
Ruh itu apa Bu makanannya? Ruh itu apa? Inginnya dia dekat dengan Allah. Tetapi orang tidak akan dekat dengan Allah kalau dia tidak mengenal Allah. Kalau dia tidak makrifat kepada Allah. Maka cara untuk makrifat kepada Allah adalah dengan cara belajar, ngaji. Ternyata makom yang paling tinggi adalah ngaji, makrifat untuk mengenal Allah. Ibu, ada orang yang sholatnya 100 rakaat sehari semalam di rumahnya, tapi nggak ngaji. Ibu sholat duhanya cuma 2 rakaat, tahajudnya 2 rakaat, tapi ibu ngaji mengenal Allah. Apa kata Rasulullah? Dia lebih baik, lebih utama daripada yang sholat 100 rakaat. Hebat nggak ibu yang ngaji? Kenapa? Karena ruhnya sedang menggapai Allah. Jadi dia sholat tapi ngerti siapa yang dihadapi. Kalau orang berilmu, kalau dia makrifat kepada Allah, saya ini sholat untuk siapa? Saya ini hidup untuk siapa? Saya masak untuk siapa? Saya berbisnis untuk siapa? Di bawah itu sholat di dalam kehidupan kita. Kemudian kita sholat 2 rakaat, itu kenal sama Allah. Kata Rasulullah, ini lebih utama daripada orang sholat 1000 rakaat. Tapi dia nggak kenal. Kenapa? Nggak ngaji. Begitu. Maka orang yang kenal dengan Allah, ruhnya Bu, itu kalau ngaji betah. Tuh cirinya. Kalau orang yang ruhnya ingin dekat kepada Allah, ketika ngaji dia betah. Enggak. Pegel sih pegel, tapi ruhnya bahagia. Itu orang yang ingin mengenal Allah. Enggak bosan ya, maka itu tiap hari datang. Kenapa? Karena ruhnya ingin mengenal Allah. Ada orang kenapa enggak ingin mengenal Allah? Ada orang enggak pengen mengenal Allah, padahal ruh itu dasarnya ingin mengenal Allah. Karena dia kolbu, ditutup oleh kolbu. Jadi ruh ini posisi paling tinggi Bu. Kalau ruh ini tertutup dengan kolbu, kolbunya kagak rajin ngaji, kolbunya kagak rajin zikir sama Allah. Kolbunya masih menyimpan penyakit-penyakit hati. Iri lah, dengki lah, sum'ah lah, riya lah. Belum lagi dia sombong, ujub, gak mau kalah sama orang lain. Itu pasti ruhnya terhalang. Padahal si ruh ini pengen kenal Allah Bu. Terhalang oleh kolbu yang sakit, yang marid. Iya. Kemudian udah ketutup sama hati yang sakit, ketutup sama hawa. Wah itu udah kong kali kong, udah deh gelap hatinya itu. Lengkap sudah. Jadi ada hawa nafsu, itu yang berkaitan dengan badannya. Kemudian akal, biasanya akal itu kehebatan, kemampuan, punya keutamaan lah di depan manusia. Nah itu juga, ini bisa menutup Bu, bisa menutup kolbu orang itu. Belum lagi kalau sudah masuk ke dalam kolbu itu bisa sehat, bisa sakit. Itu ada 2 Bu. Bisa dipahami Bu perkataan saya? Nanti kita akan ulang-ulang karena ini kan nggak sederhana ya. Nanti ada kolbu yang sakit, ada kolbu yang sehat. Nanti kalau udah kolbunya sehat, maka dia punya jiwa namanya mutmainnah. Kalau belum sehat, belum mutmainnah, itu bisa, Ibu pernah dengar ada kolbu namanya lawamah? Ada pernah dengar? Mulhamah, pernah dengar? Itu yang gak sehat. Ada juga yang paling buruk, ammarah bisu. Tahu ammarah? Maka orang kalau ada istilahnya dia marah, ammarah, mengikuti hawa nafsu iblis, hawa nafsu hewan, hawa nafsu setan, gitu. Ammarah gitu. Nah nanti naik, kadang baik kadang enggak, namanya lawamah. Naik lagi mulhamah. Jadi kalau mulhamah ini, kalau temannya baik dia jadi baik.
Ibu ngaji di majlis taklim, maka ibu akan jadi orang baik, orang soleh. Kenapa? Karena teman-temannya pengaruh. Tapi kalau keluar dari majlis taklim, kemudian ayo dong jalan kemana? Ikut lagi, naik, masih ikut angin-anginan. Tapi kalau sudah naik ke mutmainnah, mau diajak orang kayak apa aja, mau berdebat kayak apa aja, dia jiwanya sudah tenang, tidak gampang terprovokasi, tidak gampang tersinggung, tidak mudah dibawa ombang-ambing yang gak benar. Itu udah mutmainnah. Maka yang dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan. Ini orang yang diridhoi Allah. Setelah mutmainnah yang tinggi lagi Bu, yang itu radiyah. Dan keistiqomahan yang paling tinggi adalah makomnya radiyah Bu. Bagaimana caranya? Bukan dengan banyaknya sholat Bu, bukan dengan banyaknya puasa, bukan dengan banyaknya infak. Harus banyak berarti, harus banyak sholat saya 900 rakaat biar saya diridhoi oleh Allah. Iya, atau saya harus banyak puasa Daud, puasa 40 hari dan sebagainya. Jadi ada makom yang paling tinggi ketika ruh ingin kenal sama Allah, itu malah makom yang paling tinggi, yaitu radiyah. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Yang tadi bilang bukan dengan cara banyaknya sholat ya Bu ya. Ternyata ada makom yang lebih tinggi yang radiyah itu, dengan cara mengenal Allah. Kembali lagi, ruh itu yang paling tinggi kan, ingin kenal sama Allah, betul kan? Coba nanti ibu di rumah harus banyak ditafakuri Bu pelajaran ini. Kenapa bukan sholat makom yang tertinggi untuk mencapai makom radiyah itu Bu? Bukan dengan cara puasa, bukan dengan cara banyak infak, bukan dengan cara banyak berbuat ini itu, amal solehnya banyak banget gitu. Tetapi kalau ingin jalan pintas, yaitu kita harus mengenal siapa Allah itu, apa sifat-sifat Allah, bagaimana Allah ingin dikenali oleh kita, dan bagaimana kita mengenal Allah. Itu saya yang sedang saya pelajari itu, Masya Allah emang. Jadi makanya hadis itu korelasinya luar biasa dengan ini. Kata Nabi, orang yang sholat 2 rakaat lebih utama daripada orang yang sholat 1000 rakaat tapi tidak berilmu. Ibu tahu si Barsiso? Pernah dengar ya? Ahli ibadah tapi jahil. Dia ibadah, dia gak mau kalah sama yang lain Bu. Orang lain 100 rakaat, dia 500 rakaat. Orang lain 500 rakaat, dia 1000. Sampai di masjid, setan lebih rajin ibadahnya. Bukan setan, ada seorang fulan ibadah di masjid Bu. Pagi lagi sujud, siang lagi sujud, sorenya lagi baca Quran, lagi zikir, lagi sujud. Si Barsiso ini penasaran. Apa kata dia? Di sini itu yang paling rajin ibadah saya. Tapi setelah saya melihat kamu, kok kamu yang paling lebih rajin ibadahnya? Kamu gak ada capek-capeknya. Itu gimana caranya? Terus kata si fulan tadi, kamu mau tahu caranya? Iya, saya mau tahu. Ada syaratnya. Apa? Kamu cicipin dulu khamar, minuman keras, maka kamu akan punya kekuatan. Apa yang dilakukan oleh si Barsiso ini? Diminum. Kenapa dia minum? Karena gak punya ilmunya, jahil. Yang dikejar adalah banyaknya ibadah, tapi dia gak kenal siapa yang nyuruh ibadah. Kalau dia kenal siapa yang nyuruh ibadah, kan gak bakalan diturutin perintah. Kemudian setelah minum dia jadi mabok. Habis mabok dia berzina. Habis berzina dia membunuh. Kemudian diarak di tengah masyarakat, si fulan tadi datang.
Kata si Barsisok, aku kan ngikutin kamu, kok kamu nggak nolong saya? Kenapa katanya gitu? Kamu mau tahu nggak saya siapa? Aku adalah setan. Masya Allah. Jadi gitu ya Bu ya. Maksudnya ini ada cerita jadi kayak sebuah apa, kita juga butuh cerita ya Bu ya. Jadi tapi harus dikorelasikan, harus disambungkan dengan hadis Rasulullah tadi. Itu pun datang dari Israiliyat sebetulnya. Boleh diambil cerita itu kalau itu mendekatkan kita kepada Allah, gitu. Jadi dari saya cukup sekian ya Bu ya. Jadi untuk istiqomah itu ada ibadah secara fisik, ada ibadah secara batin. Nah itu harus menekan hawa nafsu ya Bu ya, menekan ego ya. Kemudian perbanyak ingat zikir kepada, kemudian makom yang tertinggi ketika ruh ingin mengenal Allah harus dengan cara belajar ya, punya ilmunya. Ini lebih tinggi Bu, tenang aja Bu, kita ibadahnya nggak banyak. Pokoknya untuk mencapai makom ridho itu kita harus mengenal Allah. Jadi kalau kita sudah kenal Allah Ibu, kita menghadapi hidup ini, saya ridho ya Allah. Karena kenapa ridho? Kenapa kita senang? Ada ilmunya karena kita kenal sama yang menghadirkan setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Itu ya Bu ya. Nanti kita belajar terus sampai kita mudah-mudahan mengenal Allah dengan sesungguhnya. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya juga mohon ampun kepada Allah kalau ada kata-kata yang saya tidak hak menurut Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.